Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana siang itu panas terik membakar kulit. Pak Adi, seorang pria 45 tahun yang sudah 20 tahun lebih jualan es selendang mayang keliling, mendorong gerobaknya di pinggir jalan. Keringat membasahi kaos lusuh yang dipakainya. Di atas gerobaknya tertulis, es selendang mayang Pak Adi. Sejak 2003, catnya mulai pudar. Rodanya sudah bunyi berdecit, tiap melintasi jalan rusak. Esnya Pak, seger, serunya berulang-ulang, tapi tak ada yang melirik. Di seberang jalan, warung es milik Pak Devan pesaing barunya dipenuhi anak muda. Desain warung itu kekinian. Ada lampu neon warna-warni dan musik TikTok yang keras. Pokenmer punya live TikTok setiap sore, es viral selendang cinta. Begitu nama dagangan Pak Devan, jelas meniru konsep selendang mayang, tapi dikemas modern. Pak Adi menatap iri. Dagangannya sepi, es yang ia buat dari pagi masih utuh. Ia duduk di pinggir trotoar, meneguk air dari botol minuman bekas, lalu menatap langit. Gila, kenapa hidup gue gini amat? Gumamnya lirih. Di rumahnya yang sederhana, di ujung kampung, Bu Mumun sudah menyiapkan nasi dan tumis kangkung. Tapi tak ada lauk. Feni yang baru 7 tahun mengeluh lapar. Jafar, anak sulung yang sudah remaja, hanya menatap kosong sambil memainkan sendok. Pakmu belum pulang ya? Tanya Bu Mumun sambil mengelap peluh di kening. Belum Bu, tadi Jafar lihat dari jauh, kayaknya sepi lagi dagangannya. Bu Mumun hanya menghela napas. Setelah maghrib, Pak Adi pulang dengan wajah muram. Tanpa berkote-kota, ia langsung masuk kamar dan menyalakan kipas angin kecil. Matanya kosong. Tiba-tiba ia berdiri, mengambil botol jamu kuat dari bawah tempat tidur, dan meneguk habis. Pak, makan dulu, ajak Bu Mumun pelan, gak lapar. Pak Devan laku keras ya? Tanya Jafar hati-hati. Pak Adi langsung menoleh. Matanya merah. Jangan sebut-sebut nama itu di rumah ini, bentaknya. Anak-anak terdiam. Feni menahan tangis, lalu buru-buru masuk kamar. Malam itu, Pak Adi duduk sendirian di ruang tamu yang remang. Lampu gantung tua berkedip-kedip. Televisi menyala, tapi tidak ia perhatikan. Ia hanya menatap keluar jendela. Tiba-tiba, suara sayup terdengar. Kau ingin daganganmu laris lagi? Mudah, Pak Adi terkejut. Ia melihat keluar jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Angin malam terasa dingin menusuk. Terdengar suara kain berkibar, seperti selendang ditiup angin. Temui aku di sumur tua dekat pohon bambu. Bawa sesajen dan niat. Suara itu halus, menggoda, seperti suara perempuan yang tengah membujuk. Pak Adi berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu, melangkah keluar, tapi halaman rumah sunyi. Di balik gerobak dagangnya, ada selendang hijau panjang terlipat rapi, basah, dingin, seperti baru dicuci. Padahal, ia tidak pernah punya selendang seperti itu. Pak Adi menyentuhnya dan saat itu juga, pandangannya gelap. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil seperti sedang masuk ke dalam lemari es. Dalam kegelapan, matanya perlahan bisa melihat. Ia berada di sebuah tempat asing. Di depannya, ada wanita cantik berbaju kebaya hijau, rambut panjang tergerai, wajah pucat dan mata kosong. Wanita itu tersenyum padanya. Tumbal pertama, orang yang pernah membuatmu kecewa. Sadar itu, daganganmu akan kembali dicari. Lalu ia melangkah mendekat, menyentuhkan jarinya ke dahi Pak Adi. Bersiaplah, besok akan datang waktunya. Pak Adi menjerit, tubuhnya menggigil keras. Ia terbangun di depan rumahnya. Napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya meski udara. Malam begitu dingin, dan di tangannya masih menggenggam selendang hijau basah. Sejak kejadian malam itu, Pak Adi berubah. Ia menjadi pendiam, lebih sering termenung, dan sesekali menatap selendang hijau yang kini ia simpan di dalam lemari bawah tempat tidur. Selendang itu dingin, basah, dan anehnya tak pernah mengering. Meskipun sudah dibungkus kain dan dijemur diam-diam, Bu Mumun mulai curiga. Biasanya suaminya banyak bicara, suka bercanda walau keuangan sedang sulit. Tapi kini hanya diam. Jafar juga merasa aneh, karena beberapa kali melihat ayahnya berdiri di depan cermin sendirian, sambil bergumam lirih, seperti sedang bicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Malam ketiga setelah selendang itu ditemukan, Pak Adi tidur lebih cepat dari biasanya. Di dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah ladang yang tak dikenal. Udara sejuk, dan ada aroma pandan bercampur bunga melati. Di hadapannya, berdiri sosok wanita cantik berselendang hijau, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada 5 bayangan hitam tinggi besar,
wajah mereka kabur, seperti terbuat dari asap hitam pekat. Bayangan itu mengelilingi Pak Adi. "Kau sudah datang, maka jalanmu tak bisa mundur," ucap sang wanita. Suaranya lembut namun menghanyutkan. "Tumbal pertama, darah saudaramu sendiri. Dia yang dulu menolak menolongmu. Kau ingat siapa dia?" Pak Adi terdiam. Wajah Kang Jalal, sepupunya yang pernah menolak memberikan pinjaman waktu anak Kenania sakit, langsung muncul di benaknya. Korbankan dia, maka esmu akan harum dan menggoda. Orang akan datang berbondong. Wanita itu mengulurkan tank di telapak tangannya. Muncul gambar gerobak es selendang mayang yang penuh antrean panjang. "Tapi ingat, sekali kamu mulai, kamu tak bisa berhenti. Kau akan terus memberi." Pak Adi menatap selendang hijau di pundaknya. Wanita itu tersenyum. Makin lebak. Bayangan-bayangan hitam di belakangnya bergerak makin dekat, mengelilingi Pak Adi dan berbisik, "Beri kami daging, beri kami jiwa." Tiba-tiba, tanah tempatnya berdiri retak. Dari bawah, muncul tangan-tangan membeku yang mencengkram kakinya. Suara rintihan terdengar dari bawah tanah. "Aadi, jangan Aan, kita saudara." "It's two," suara Kang Jalal. Pak Adi berusaha lari, tapi tak bisa. Ia hanya bisa menutup telinganya dan menjerit, "A-A-A-R-G, hahaha." Pak Adi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal, matanya terbelalak. Tapi yang membuat tubuhnya merinding adalah selendang hijau itu kini sudah ada di atas dadanya. Padahal, tadi malam dikunci rapat di lemari. Keesokan paginya, Pak Adi pura-pura pamit untuk berjualan lebih awal. Tapi ia tak mendorong gerobaknya. Ia menuju rumah Kang Jalal yang tinggal di desa sebelah. Ia berdalih ingin meminjam uang untuk modal. Awalnya suasana cair dan akrab, hingga akhirnya mereka minum teh bersama. Di saat Kang Jalal ke kamar mandi, Pak Adi membuka bungkusan dari sakunya sejumput bunga kantil, 2 helai rambut dari selendang, dan segelas air putih yang telah diberi mantra. Ia meneteskan air itu ke dalam gelas Kang Jalal. Tak lama setelah Kang Jalal meneguknya, ia mulai menggigil. Dingin banget. Mulutnya bergetar, matanya membelalak. "A-A-A-A-R-G-H! Ada yang tarik aku!" teriaknya mendadak. Tubuh Kang Jalal terjatuh, bergetar hebat, lalu dia membeku. Kulitnya perlahan berubah pucat, seolah-olah darahnya menghilang. Dari mulut dan hidungnya keluar uap dingin, seperti udara kulkas. Pak Adi berdiri kaku, jantungnya berdetak keras, tangannya gemetar. Ia baru saja membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang muncul dalam benaknya. Kepuasan aneh dan suara lembut di telinganya. "Bagus, 1 sudah cukup. Esmu akan dicari. Tapi jangan lupa, kami akan datang lagi, membawa nama baru." Pak Adi pulang dengan wajah dingin. Hari itu, saat ia berjualan seperti biasa, ada yang aneh. Es selendang mayangnya mengeluarkan aroma harum. Entah kenapa, orang-orang yang lewat menghampirinya tanpa ia harus berteriak, "Pak, 1, tambah 1 lagi buat anak saya ya." "Pak Adi, esnya enak banget sekarang. Besok saya balik lagi." Dalam 1 jam, esnya habis total. Pak Adi tersenyum. Kecil, tapi di balik senyum itu, matanya menyiratkan kegelisahan. Karena malam nanti, ia tahu mimpi itu akan datang lagi. Hari-hari berlalu cepat. Sejak kematian Kang Jalal yang mendadak dan misterius, dagangan Pak Adi jadi meledak laris. Bahkan, ia mulai membuka lapak tetap di pojok pasar. Orang-orang antre setiap pagi hanya untuk mencicipi es selendang mayangnya, yang katanya lebih dingin dari es biasa dan wanginya bikin candu. Setiap malam, Pak Adi menghitung uang dengan mata berbinar. Puluhan lembar 100 ribuan berserakan di lantai. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa gelisah mulai tumbuh. Ada yang tidak beres. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Kang Jalal datang. Tubuhnya membeku, wajahnya retak seperti kaca, dan berbisik, "Belum selesai, kau baru mulai." Pada malam Jumat Legi, suara wanita berselendang hijau kembali terdengar di telinganya saat ia hendak tidur. "Datanglah ke sumur tua, berikan darahmu. Kami akan beri lebih." Pak Adi terbangun, matanya menatap gelap langit-langit kamar. Selendang hijau itu, yang sudah ia sembunyikan dalam toples kaca di lemari, tiba-tiba sudah melilit kakinya. Ia berdiri, tanpa banyak pikir, ia mengambil tas kresek, memasukkan kemenyan, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan sebilah pisau kecil. Ia berjalan keluar diam-diam, meninggalkan rumah yang sunyi. Jafar yang tidur di ruang depan hanya sempat menggeliat, dan melanjutkan tidur. Sumur tua itu berada di tengah kebun bambu, sekitar 20 menit jalan kaki dari rumahnya. Tempat itu sudah lama dianggap angker. Konon,
Pernah ada dukun yang mati di sana, dan sumurnya ditutup karena airnya berubah bau amis. Pak Adi sampai sekitar pukul 2 dini hari. Langit gelap, hanya bulan separuh menggantung muram. Angin sepoi berhembus. Aneh dingin, seperti melewati ruangan es. Bambu-bambu bergoyang perlahan, seperti berbisik satu sama lain. Sumurnya sudah ditutupi papan kayu lapuk. Pak Adi menyingkirkannya pelan-pelan. Asap kemenyan ia sulut, dan ia menaburkan bunga ke sekitar. Mulut sumur, ia membaca mantra yang tak sepenuhnya ia pahami. Kata-kata itu seperti muncul otomatis dalam pikirannya, seolah dibisikkan entah oleh siapa. Darah pengikat, roh pembuka. Yang gelap jadi terang, yang dingin jadi berkah. Lalu, ia mengambil pisau kecil dan mengiris ujung jarinya. Darahnya menetes ke dalam sumur. Saat tetes darah pertama menyentuh air, sumur itu menggelegak, seperti ada air mendidih di dalamnya. Padahal malam itu sangat dingin. Tiba-tiba, kabut putih tebal naik dari dasar sumur, mengepul dan membentuk wajah wanita-wanita berselendang hijau. Wajahnya kini lebih jelas, cantik, tapi mata dan mulutnya kosong seperti patung. Kau memberi, dan akan terus memberi. Tumbal berikutnya, pelanggan terdekatmu. Seseorang yang memuji dengan lidah palsu. Pak Adi terdiam. Ia tahu yang dimaksud, Ibu Sari. Pelanggan barunya yang selalu memuji dagangannya, tapi diam-diam. Juga berjualan es di gang sebelah. Mencoba meniru racikannya. Hati-hati, satu tumbal salah, maka darahmu yang akan diganti. Lalu bayangan wanita itu lenyap dalam kabut. Sumur kembali tenang. Namun, sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Pak Adi menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin dan bisikan yang tak jelas. Saat ia melihat ke bawah, telapak kakinya basah seperti habis menginjak air es. Padahal, tanah sekitarnya kering. Ia bergegas pulang, namun jalanan terasa lebih jauh dari biasanya. Bayangan bambu seolah memanjang dan menutup jalan. Ia sempat tersesat selama beberapa menit, sampai akhirnya tiba kembali di jalan kampung. Besok paginya, saat ia mulai berjualan, Ibu Sari datang lebih awal dari biasanya. Pak Adi memperhatikannya dengan tatapan datar. Pak Adi, esnya 2, ya? Anak-anak saya suka banget, nanti ajarin saya ya. Hahaha. Pak Adi tersenyum, senyum yang tak biasa. Ia mengambil 2 gelas es, lalu diam-diam menuangkan tetesan kecil. Air dari botol kecil yang ia bawa dari sumur. Tak ada yang melihat. Ibu Sari meminumnya dengan cepat, memuji seperti biasa, lalu pergi. Tapi baru beberapa menit kemudian, terdengar teriakan dari ujung gang. Orang-orang mulai berlari. Pak Adi ikut pura-pura kaget. Ibu Sari tersungkur di jalan. Tubuhnya menggigil hebat. Uap dingin keluar dari mulutnya. Wajahnya memucat dan membiru. Tangan dan kakinya kaku, dan kulitnya mulai ditutupi lapisan es tipis. Orang-orang panik. Pepper apa? Menyangka ia keracunan. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa tubuhnya seperti beku di tengah hari yang panas. Malam harinya, Pak Adi duduk di depan rumah, menatap langit malam yang berbintang. Di atas gerobaknya, selendang hijau tergantung sendiri. Perlahan melambi lembai, tertiup angin. Padahal tidak ada angin. Suara wanita itu kembali terdengar. Pelan, lembut namun mengancam. Bagus, darahmu diterima, tapi jalan ini panjang. Tumbal, belum selesai. Yang ketiga, adalah yang menghalangi rezekimu. Seorang yang menegur jalanmu, dan tahu kebenaran. Pak Adi langsung teringat satu nama, Pak Wildan. Beberapa hari setelah kematian Ibu Sari yang misterius, gerobak es Pak Adi makin ramai. Setiap pagi antrean mengular, bahkan sebelum ia membuka penutup wadah es, orang-orang berebut, seperti kecanduan. Pak Adi, 2, tambahin cendolnya ya. Buat saya 3, gak ada yang seenak ini. Pak Adi hanya tersenyum sambil mengaduk es merah muda itu. Tapi dalam hatinya, suara-suara aneh makin sering terdengar, seperti bisikan dari dalam gerobak. Dan kadang muncul suara lembut wanita. 1 lagi, 1 lagi. Darahnya manis. Di rumah, perubahan Pak Adi makin terasa. Bu Mumun mulai merasa ada yang janggal dengan aroma es buatan suaminya. Aromanya bukan hanya harum, tapi aneh, seperti bunga bercampur amis. Jafar, anak sulung mereka, beberapa kali melihat ayahnya duduk di dapur dengan mata melotot, berbicara sendiri sambil memegang selendang hijau. Feni, si bungsu, mulai sering mimpi buruk. Dia mengigau sambil menangis. Jangan ajak aku ke laut. Tante berselendang itu jahat, Bu. Sementara itu, Sigit mulai kerasukan ringan. Ia pernah tiba-tiba berdiri saat makan malam, menatap langit-langit sambil berkata dengan suara berat, es ini milik kami, jangan lawan.
Bu Mumun panik dan menangis. Tapi Pak Adi hanya berkata singkat, "Jangan tanya apa-apa, diam di Rama, nanti semua juga enak hidupnya." Hari itu, seorang pelanggan yang sangat setia datang seperti biasa. Bu Lilis, wanita paruh baya yang selalu membeli 4 gelas es setiap pagi untuk anak-anak panti asuhannya. Ia ramah, sopan, dan dulu sering memberi Pak Adi uang tambahan saat dagangannya sepi. Tapi sejak es Pak Adi jadi viral, Bu Lilis mulai mengeluh. "Pak, esnya makin lama makin aneh ya rasanya. Manisnya kayak bukan dari gula biasa." Pak Adi tertawa, tapi hatinya mencatat ucapan itu. Malamnya, Pak Adi tidur seperti biasa, tapi mimpi buruk datang lagi. Ia berada di ladang es, dan wanita berselendang hijau muncul di depannya. Yang satu ini terlalu tahu. Dia harus diam. "Bert, dia minumanmu yang sudah diberi tetes darah malam ini. Kalau tidak, esmu akan membusuk." Pak Adi berkeringat saat bangun. Tapi ia tahu, ia tak punya pilihan. Pagi itu, Bu Lilis datang lagi. Dengan senyum seperti biasa, ia membeli 4 gelas. Tanpa ada yang tahu, Pak Adi sebelumnya sudah meneteskan darah jarinya ke dalam salah satu ember bahan racikan. Ia campur dengan sirup dan santan seperti biasa. Wajahnya datar, namun tangannya gemetar saat menyodorkan es. "Semoga anak-anak panti suka ya, Bu," ucapnya singkat. Bu Lilis tersenyum. "Pasti suka, Pak. Makasih ya." Tak sampai 2 jam. Kemudian, berita mengejutkan menyebar dari panti asuhan dekat pasar. 4 anak panti mengalami kejang-kejang. Tubuh mereka menggigil parah, dan suhu badan mereka anjlok, seperti orang masuk kulkas. Bu Lilis sendiri ditemukan tergeletak di dapur. Napasnya memburu, dan kulitnya membiru, yang membuat geger. Semua air minum di dapur membeku, termasuk yang di termos. Dan di dinding dapur, muncul bekas basah yang membentuk seperti jejak kain. Seperti selendang yang menempel lalu ditarik. Pak Adi yang mendengar kabar itu pura-pura kaget. Ia ikut ke lokasi, tapi ia tahu itu akibat dari tumbal kedua. Namun, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Salah satu anak panti yang selamat berkata sambil menangis keras. "Tante hijau itu masuk dari jendela. Dia nyanyi, lalu esnya berubah jadi darah." Aku lihat Pak Adi di belakangnya bawa ember. Orang-orang mulai saling pandang. Beberapa mulai bisik-bisik. Pak Adi melihat mata-mata curiga mulai mengarah padanya. Ia pulang cepat, wajahnya tegang. Malam itu, ia mengurung diri di kamar, lalu membakar kemenyan dan berbicara ke arah selendang yang digantung di pintu kamar. "Kenapa mereka curiga? Bukannya tumbalnya sudah cukup? Aku sudah kasih 2, tapi selendang itu bergerak sendiri, melambai-lambai seperti dihembus angin." Dan suara wanita itu muncul lagi. "Kau mulai takut, tapi belum selesai, Adi. Yang ketiga adalah orang yang tahu dan akan membongkar rahasiamu. Orang yang menghalangi jalan darah." Malam makin dingin. Lampu kamar Pak Adi berkedip-kedip. Dari balik lemari, bayangan hitam perlahan keluar dan berdiri di pojok ruangan. Mata Pak Adi melebar saat melihat wajah yang mulai jelas di antara kabut. Pak Wildan adalah tetangga yang sudah dianggap seperti kakak oleh warga kampung. Orangnya tenang, bijaksana, dan sering menjadi tempat bertanya. Ia seorang guru mengaji yang sederhana, namun punya aura yang kuat. Banyak warga yang datang padanya untuk ruqyah atau meminta nasihat sejak kejadian aneh di panti asuhan dan kematian Bu Lilis yang misterius. Pak Wildan mulai merasa ada sesuatu yang gelap menyelimuti kampung. Banyak orang mulai berbisik soal es selendang mayang Pak Adi yang dulu biasa saja, tapi sekarang bisa bikin candu. Dan bahkan katanya ada yang sampai melihat bayangan perempuan di dalam gerobaknya. Suatu sore, Pak Wildan memutuskan untuk langsung menemui Pak Adi. Pak Adi sedang menyendok es ke gelas plastik ketika Pak Wildan datang ke lapaknya. "Assalamualaikum, Adi," sapa Pak Wildan, pelan tapi berwibawa. Pak Adi terdiam sejenak. Tangan yang menggenggam sendok es berhenti. "Waalaikumsalam." "Ada apa, Pak?" jawabnya tanpa menoleh. Pak Wildan menatap langsung wajahnya. "Aku minta waktu 5 menit, bukan sebagai orang tua atau guru, tapi sebagai tetangga yang peduli." Pak Adi akhirnya duduk di bangku kecil di sebelah gerobaknya. Wajahnya kaku, ada yang gak beres. Sejak 2 orang mati dengan tubuh membeku, dan anak-anak mulai lihat makhluk aneh. "Ini bukan kebetulan. Aku tahu, kamu bukan orang jahat, tapi ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Pak Adi terdiam. Suara di telinganya mulai berdengung pelan. "Bunuh dia sekarang." Namun Pak Wildan melanjutkan, "Aku pernah hadapi hal seperti ini. Dulu ada orang yang nyemplungin sesuatu ke sumur tua,
dekat kebun bambu. Dan setelah itu kampung ini jadi kena musibah bertahun-tahun. Aku tahu kamu pernah ke sana. Di wajah Pak Adi pucat. Kau nggak tahu apa yang sedang kau bangkitkan. Roh laut itu nggak akan berhenti setelah kau kasih 1 atau 2 nyawa. Dia akan terus minta. Termasuk keluargamu. Mata Pak Adi berkoke-koke. Kau bisa berhenti di. Kau masih bisa diselamatkan. Namun belum sempat Pak Wildan menyelesaikan kata-katanya. Angin mendadak bertiup kencang, dondon beterbangan. Payung kecil yang menaungi gerobak Pak Adi roboh mendadak. Dan di sela-sela kerumunan orang, beberapa pelanggan melihat bayangan wanita berselendang hijau berdiri di balik Pak Adi dengan mata tajam menatap Pak Wildan. Apa itu tadi? Paisek. Seseorang. Pak Wildan merogoh saku bajunya, mengeluarkan botol kecil berisi air ruqyah dan mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Tiba-tiba, es di dalam gerobak Pak Adi bergejolak sendiri, seperti air yang dimasak. Suara melengking terdengar, dan beberapa orang pingsan di tempat karena rasa takut yang luar biasa. Pak Adi menutup telinganya, kepalanya mendadak pusing luar biasa. Berhenti, cukup, jangan ganggu aku. Pak Wildan mendekat, menyiram air ruqyah ke gerobak Pak Adi. Air itu menyambar, dan terdengar suara mendesis keras, seperti menyiram makhluk panas. Es dalam gerobak langsung berubah warna menjadi merah muda kehitaman, seperti darah bercampur santan basi. Pelanggan langsung kabur berlarian. Pak Adi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia menatap Pak Wildan dengan mata merah. Kau mau hancurkan semuanya? Aku laku lagi karena ini. Aku bisa kasih makan keluargaku. Pak Wildan berkata tegas. Bukan, rezeki kalau lewat tumbal di... Itu kutukan. Sakral, kau harus ikut aku sebelum semua ini menelan anak istrimu. Namun, tiba-tiba, dari belakang, selendang hijau melayang sendiri dan melilit leher Pak Wildan dari belakang. Pak Wildan terseret ke belakang, terjatuh ke tanah. Ia mencoba melepaskan lilitan, tapi selendang itu seperti ular hidup. Pak Adi terpaku. Matanya menatap Pak Wildan yang megap-megap dan suara dalam kepalanya membujuk. Satu lagi, dia yang menghalangi kita. Berikan, maka rezekimu akan abadi. Pak Adi maju, mengambil pisau kecil dari dalam saku gerobak. Tangannya gemetar. Pak Wildan masih berjuang melawan selendang itu. Namun tubuhnya mulai melemah. Di momen itu, Jafar tiba-tiba muncul. Ayah, berhenti! Jafar berdiri di antara ayahnya dan Pak Wildan. Matanya merah karena marah dan takut. Kita tahu semuanya. Aku tahu ayah pergi ke sumur. Aku tahu ayah. Tumbalin Kang Jalal dan Bu Lilis. Aku lihat semuanya di mimpi. Pak Adi terdiam. Tangannya gemetar hebat. Pisau itu hampir jatuh dari tangannya. Kalau ayah terusin ini, ayah bukan cuma kehilangan pelanggan, tapi kehilangan kita semua. Bu Mumun datang sambil menangis, membawa Sigit dan Feni yang ketakutan. Pak Adi melihat wajah keluarganya, lalu menatap Pak Wildan yang sekarat. Selendang itu makin kuat mencekik. Di detik terakhir, Pak Adi berteriak, "Cukup, aku batalkan perjanjian ini." Ia menghunuskan pisau ke tangannya sendiri. Darah menyembur. Ia mengarahkannya ke selendang yang melilit Pak Wildan. Selendang itu melengking dan terbakar dengan api biru kehijauan. Pak Wildan terlepas dan langsung disambut oleh Jafar dari gerobak es. Terdengar suara mengerikan, teriakan wanita dan isak tangis. Embers meledak dan semua isinya membeku lalu retak berkeping-keping. Langit mendung mendadak terbuka. Hujun, deras turun hanya di sekitar gerobak Pak Adi. Pak Adi jatuh tersungkur. Tubuhnya dingin, namun ia masih hidup. Suara wanita itu terakhir terdengar lirih. Kau akan menyesal. Setelah kejadian itu, gerobak Pak Adi dibakar warga. Ia tidak lagi berjualan. Ia jatuh miskin kembali, tapi kali ini lebih tenang. Pak Wildan pulih dan membantu keluarga Pak Adi sembuh dari gangguan makhluk pesugihan. Namun di malam-malam tertentu, saat angin laut berhembus ke arah kampung, suara selendang berkibar, kadang masih terdengar dari arah sumur tua. Setelah peristiwa malam itu, hidup Pak Adi tidak lagi sama. Gerobaknya hangus, dagangannya hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghantui. Ia lebih banyak duduk termenung di beranda rumah, memandangi langit, atau sekadar menatap tanah. Bu Mumun dan ketiga anaknya juga perlahan mulai pulih dari trauma. Namun, di balik semua itu, ada yang belum selesai. Makhluk dalam selendang hijau tidak pernah benar-benar pergi. Pak Wildan, meski sempat sekarat karena lilitan selendang gaib, kembali pulih. Ia kembali mengajar ngaji dan menyebarkan peringatan soal bahaya pesugihan. Bahkan, ia sempat mengajak warga mengadakan pengajian dan menyucikan sumur tua tempat perjanjian itu dilakukan. Namun setelah malam ketiga pengajian di dekat sumur, hal-hal aneh mulai terjadi. Istri Pak Wildan, Bu Nida,
beberapa kali bermimpi didatangi seorang wanita berkebaya hijau. Wanita itu berdiri di depan ranjang mereka, tersenyum sambil memegang es dalam mangkuk yang mengeluarkan darah. Suami mencampuri urusan kami. Kini waktunya membayar. Anak sulung Pak Wildan, Dani 17 tahun, mendadak sakit. Badannya dingin seperti es, kulitnya pucat, dan lidahnya kaku. Dokter tak bisa menjelaskan. Uji darah normal, tapi suhu tubuh Dani terus turun setiap malam, bahkan mencapai 29 derajat. Suatu malam, Pak Wildan bangun karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Tapi saat ia memeriksa, air dalam bak sudah membeku seperti es. Parah, tidak ada lemari es di rumah itu. Di dinding, tampak tulisan samar dengan air membeku. Darah dibayar darah. Pak Wildan terkejut. Ia segera mengajak keluarganya tidur di musola terdekat untuk sementara. Takut rumahnya sudah terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, gangguan tak berhenti. Beberapa hari kemudian, saat Bu Nida sedang memasak, kompor mendadak mati dan semua air di dalam panci membeku seketika. Dari balik jendela, bayangan wanita berkebaya hijau melintas sambil menoleh dengan senyum menyeramkan. Malamnya, Dani kembali demam dingin. Kali ini, tubuhnya mengejang dan dari mulutnya keluar uap putih. Ia berteriak, "Ayah, tolong! Dia tarik aku ke laut, tolong!" Pak Wildan panik. Ia membacakan ayat kursi dan menyiramkan air doa ke tubuh Dani. Tapi yang terdengar kemudian adalah suara tertawa perempuan dari balik lemari kamar. Pak Wildan membuka lemari dan terdiam di sana. Selendang hijau tergantung sendiri, basah dan meneteskan darah. Adi telah menolak, maka kami ambil yang menghalangi. Tiba-tiba, pintu rumah terhempas keras. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Lampu padam. Feni yang sedang ikut menginap karena ketakutan di rumah sendiri menjerit dari ruang tamu. Bu Mumun memeluk anak-anak, menangis ketakutan. Sementara itu, Pak Wildan memegang tasbihnya retorat dan bersujud, memohon perlindungan. Menjelang subuh, semua suara hilang. Tapi istri Pak Wildan sudah tidak sadarkan diri, dan Dani terbaring, tak bergerak dengan tubuh biru membeku. Pak Wildan menangis di depan musola. "Ya Allah, aku tahu, ini karena aku ikut campur, tapi jangan ambil mereka." Tiba-tiba, suara perempuan berbisik tepat di telinganya. "Semua yang ganggu jalanku akan jadi milikku." Keesokan harinya, kabar duka menyebar. Dani meninggal dalam tidur dengan tubuh yang membeku seperti di freezer. Warga yang melihat kaku dan syok karena tubuh Dani ditutupi lapisan es tipis, bahkan bantalnya beku. Bu Nida dirawat karena tekanan jiwa yang berat, tak bisa bicara. Warga mulai resah. Sebagian dari mereka menyalahkan Pak Wildan karena terlalu ikut campur urusan gaib. Tapi sebagian lain percaya ini ulah selendang hijau pesugihan Pak Adi yang belum selesai. Pak Adi mendengar semua kabar itu dan merasa hancur. Ia berteriak di dalam rumahnya, "Sudah cukup, jangan ambil orang lain lagi. Akulah yang memulai, kenapa bukan aku yang diambil?" Tapi jawabannya hanya bisikan. "Kau yang membuka gerbang, dan gerbang itu tidak bisa ditutup oleh satu tangan saja." Malam itu, Jafar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya berdiri di depan sumur tua, memegang selendang hijau. Di sekitarnya, ada banyak tangan manusia menjulur dari dalam sumur, meraih, menarik, dan semua wajah tenggen-tenggen itu adalah orang-orang yang sudah menjadi tumbal. Jafar terbangun dengan peluh dingin. Ia menatap ayahnya yang duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Esoknya, ia berkata kepada ibunya, "Bu, ini belum selesai. Kalau kita nggak bertindak, selendang itu bakal datang ke rumah kita." Sejak mimpi buruk itu, Jafar tidak bisa tenang. Di kepalanya masih terbayang jelas wajah-wajah menyeramkan yang berusaha keluar dari sumur tua. Mereka menangis, merintih, dan memanggil namanya seolah meminta tolong, seolah menyuruhnya mengakhiri. Semua ini, pagi itu, Jafar duduk sendirian di teras rumah. Wajahnya pucat, mata sayu. Sigit dan Feni hanya diam. Mereka juga merasakan hawa yang berbeda sejak kematian Dani. Rumah mereka sudah tidak terasa hangat. Bahkan udara pagi terasa seperti kabut es, "Bu," kata Jafar lirih, "aku mau bicara." Serius, Bu Mumun menghentikan pekerjaannya di dapur dan duduk di samping anak sulungnya. "Bu, semua ini salah ayah. Kita nggak bisa diam aja. Kalau selendang itu datang lagi, bisa-bisa kita yang jadi tumbalnya." Bu Mumun menatap mata Jafar dengan getir. Ia tahu apa yang dikatakan anaknya benar, tapi ia tak sanggup berkata apa-apa. Kebenaran sudah seperti duri di tenggorokan terasa, tapi sulit diucapkan. Malamnya, Jafar kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia berada di tengah laut. Langit gelap, air laut tenang,
tapi terasa dingin menggigit. Di depannya berdiri seorang wanita berjubah hijau dengan selendang panjang yang berkibar pelan di angin laut. Di sekeliling mereka, mayat-mayat mengambang dengan wajah pucat membiru. "Kau anak dari pemikul dosa," bisik wanita itu. "Ayahmu yang membuka jalan, tapi kalian semua yang akan menutupnya dengan tubuh kalian. Atau jadilah penjaga, pewaris, penerus pesugihan ini." Jafar menggeleng. "Aku nggak akan jadi bagian dari ini." Wanita itu tertawa kecil. Matanya kosong, bibirnya tipis penuh darah beku. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh." Jafar terbangun dengan tubuh gemetar, tapi tidak seperti biasanya. Kali ini ia merasa yakin. Ia tahu, jika ia tidak melawan sekarang, semuanya akan musnah. Ia mengayuh sepedanya menuju rumah Pak Wildan. Meski malam sudah larut, namun sesampainya di sana, rumah itu kosong. Hening, jendela tertutup rapat, pintu digembok. Dari rumah sebelah, seorang ibu tua berbisik, "Pak Wildan dibawa ke rumah sakit. Jiwa, istrinya nggak bisa bicara, anaknya udah meninggal. Rumah itu nggak pernah disambangi lagi." Jafar mundur perlahan. Ia kembali pulang. Tapi sesampainya di rumah, pintu sudah terbuka sendiri. Angin dingin berhembus keluar, dan dari dalam terdengar suara Feni menangis. "Feni!" Jafar berlari masuk di ruang tamu, lampu berkedip. Feni terduduk di pojokan, menangis sambil memeluk. "Ponika." Sigit berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya kosong, bola matanya memutih di tengah ruangan. Selendang hijau melayang di udara, berputar perlahan seperti ular yang menari. Waktunya habis, tumbal berikutnya sudah dipilih. "Cepat!" berteriak. "Ambil aku saja, jangan mereka." Tiba-tiba, waktu seperti membeku. Semua benda diam. Udara menjadi sangat dingin hingga embun es muncul di dinding rumah. Makhluk selendang itu menjelma menjadi perempuan berkebaya hijau, rambut menjuntai ke lantai, matanya hitam legam. "Kau ingin menyelamatkan mereka," katanya lirih. "Kalau begitu, temui aku di tempat pertama ayahmu memulai ini. Bawalah darahmu sendiri." Jafar hanya mengangguk. Malam itu juga, ia mencuri pisau dapur dan memasukkan botol kecil ke dalam ranselnya. Ia menunggu semua tertidur, lalu diam-diam pergi ke arah sumur tua di belakang pohon bambu. Sesampainya di sana, angin berhenti. Langit tanpa bulan, sunyi, tapi hawa mencekam menyelimuti sekitarnya. Jafar memotong sedikit tangannya dan meneteskan darah ke tanah di dekat sumur. "Ini darahku, aku hadir," teriaknya. Air sumur mendidih pelan, mengeluarkan uap putih seperti es yang meleleh. Wanita hijau itu muncul dari dalam kabut. Kali ini, wajahnya penuh luka. Separuh tubuhnya sudah membusuk. "Berikan dirimu, jadi pengganti ayahmu. Kalau tidak, adikmu dan ibumu akan menjadi bagian dari kami." Tapi Jafar, dengan napas gemetar, menggenggam botol darahnya dan melemparnya ke dalam sumur. "Kalian gak bisa hidup kalau gak ada pengikatnya." Dan pengikat itu adalah selendang itu sendiri. Ia membakar selendang yang sempat jatuh dari makhluk itu. Api menyala besar, berwarna biru terang, memekakkan telinga dengan jeritan molik-molik dari dalam sumur. Tanah berguncang, sumur retak, kabut menghilang perlahan, dan suara wanita itu berubah menjadi raungan panjang. "Kalian akan menyesal." Pesugihan ini belum berakhir. Jafar pulang dalam keadaan lemas. Saat ia membuka pintu rumah, Feni sudah tertidur dengan tenang di pangkuan ibunya. Sigit tampak normal, dan Bu Mumun memeluk Jafar arat-arat sambil menangis. "Maafkan ayahmu, nak." Jafar tidak menjawab. Ia hanya menatap langit dan tahu, perang ini belum sepenuhnya usai. Beberapa hari setelah insiden di sumur tua, keadaan di rumah Pak Adi tampak lebih tenang. Tak ada lagi suara selendang melayang, tak ada mimpi buruk, tak ada darah. Bahkan, Feni sudah kembali ceria bermain boneka. Dan Sigit mulai bercanda lagi, seperti anak kecil pada umumnya. Namun, Jafar, ia tidak bisa benar-benar tenang. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa belum selesai. Ia masih bisa mencium bau amis laut saat tidur. Dan setiap kali ia memejamkan mata, sesosok perempuan berselendang hijau masih berdiri di kejauhan. Diam, menunggu. Sementara itu, Pak Adi seperti orang kehilangan arah. Setelah kejadian terbongkarnya, pesugihan, ia jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan mulutnya terus komat-kamit menyebut satu kata. Pantai, laut selatan, pantai, laut. Bu Mumun merawatnya penuh sabar. Namun malam itu, saat hujan turun deras disertai kilat menyambar, Pak Adi menghilang dari tempat tidurnya. Pintu rumah terbuka lebar. Di ambang pintu,
hanya tertinggal jejak kaki basah menuju jalan setapak, mengarah ke pantai yang terlarang, Pantai Keramat Watu Ijo. Keesokan paginya, warga desa geger. Seorang nelayan menemukan gerobak es selendang mayang Pak Adi tergeletak di tepi pantai, tapi esnya tidak mencair. Meski diterpa panas matahari, es itu justru tampak membeku lebih keras, mengeluarkan kabut putih, dan di atas gerobak itu tergeletak selendang hijau yang terlipat rapi. Berita itu segera sampai ke telinga Jafar. Dengan tekad bulat, Jafar pergi ke pantai itu seorang diri. Ia tahu ini adalah babak akhir. Ia harus menghentikan semua ini sebelum keluarganya jadi tumbal berikutnya. Langit mendung, menggulung tebal. Ombak pantai Watu Ijo memecah dengan keras. Di tengah pantai yang kosong, berdiri Pak Adi. Menghadap laut, tubuhnya gemetar, mata kosong. Jafar memanggilnya. Ayah, ayo pulang. Pak Adi perlahan menoleh, tapi matanya sudah bukan seperti biasa. Aku harus bayar lunas, Jafar. Aku harus jadi tumbal terakhir. Biar kalian semua selamat. Jafar berlari ke arahnya, tapi tiba-tiba air laut surut, dengan cepat diikuti suara jeritan wanita dari arah laut. Kalian mengingkari perjanjian, tak bisa lari dari darah yang sudah ditumpahkan. Pesugihan ini sudah menyatu dengan darah kalian. Dari tengah laut, muncul sesosok perempuan raksasa. Setengah tubuhnya air, setengah lainnya daging, membusuk. Di lehernya melilit puluhan selendang hijau yang mengambang ke segala arah. Air laut kembali menghantam ke daratan. Pak Adi ditarik arus, tubuhnya terlempar ke pasir. Jafar mencoba menariknya, namun tangan makhluk itu mencengkeram lengan Pak Adi. Anakmu harus meneruskan, atau seluruh keluargamu kami ambil. Jafar merogoh kantongnya. Di dalamnya ada satu benda terakhir, sisa es dari gerobak ayahnya yang ia simpan sejak kemarin. Es itu ia lempar ke laut, sambil berteriak, "Ini es terakhir! Pesugihan ini aku akhiri." Es itu jatuh ke laut dan meledak seperti pecahan kaca, menciptakan badai es mendadak. Lautan membeku dalam radius beberapa meter. Makhluk selendang itu menjerit keras. Selendangnya terburai, tubuhnya meleleh. Pak Adi menatap Jafar dengan mata yang perlahan kembali normal. Maafkan ayah, nak. Ayah terlalu serakah. Jangan warisi dosa ini. Jangan. Dengan senyuman terakhir, Pak Adi menyerahkan tubuhnya pada arus laut. Tubuhnya diseret ke tengah badai es dan perlahan lenyap ke dalam lautan. Jafar terduduk di pasir basah, tubuhnya penuh luka. Laut sudah kembali normal, hanya angin lembut. Yang tersisa, di tangannya, selendang hijau yang dulu begitu menyeramkan, kini sudah berubah jadi abu, terbang tertiup angin. Setelah malam penuh badai itu, Jafar pulang dengan tubuh lelah dan hati remuk. Ia kehilangan ayahnya bukan karena kematian biasa, tapi karena ayahnya menjadi korban dari perjanjian yang ia buat sendiri. Bu Mumun menangis histeris ketika mendengar cerita dari Jafar. Ia tak percaya, tapi dalam hatinya, ia tahu. Semua memang sudah mengarah ke sini. Feni dan Sigit masih terlalu kecil untuk paham. Mereka hanya tahu, ayah tidak akan pulang lagi. Rumah itu jadi sepi, dingin, angin malam terasa seperti membisikkan nama Pak Adi. Setiap kali melewati celah jendela .40, hari telah berlalu, waktu berjalan. Gerobak es sudah dibakar warga. Sumur tua ditutup semen, dan warga desa sepakat untuk tidak pernah lagi mendekati pantai Watu Ijo. Namun, malam itu, tepat di malam Kemenes 40, sejak kematian Pak Adi, angin dingin kembali berhembus. Bu Mumun terbangun karena mendengar suara langkah di dapur. Saat ia mengintip, ia melihat sesosok bayangan pria duduk diam sambil memegang gelas. "Adi," bisiknya. Bayangan itu menoleh, wajahnya kabur, tapi sorot matanya jelas mata suami Nia. Esnya belum habis, Mun. Masih ada satu tumbal terakhir. Tiba-tiba, suara pintu depan terbanting. Jafar terbangun, langsung berlari ke arah suara. Tapi saat tiba di ruang tengah, semua sudah gelap. Ibunya pingsan di lantai, dan di atas meja ada mangkuk berisi es selendang mayang. Uap dingin keluar pelan, mengelilingi ruangan. Tak lama kemudian, dari luar rumah terdengar suara teriakan warga. Pagi harinya, warga desa dikejutkan dengan kabar bahwa anak Pak Devan ditemukan tewas membeku di dalam kamar, padahal cuaca sangat panas. Tak ada tanda luka, hanya kulitnya membiru dan napasnya berhenti seperti dicekik oleh dingin yang lebih aneh. Di dekat jasad anak itu, ada setangkai daun pandan basah-bahan khas minuman es selendang mayang. Warga mulai saling tuduh. Beberapa percaya bahwa pesugihan itu belum selesai. Tapi yang lebih menyeramkan adalah Bu Mumun tiba-tiba berubah. Ia mulai sering berbicara sendiri di dapur. Matanya sayu,
dan ia sering mengaduk-aduk air gula merah dan tepung ketan tanpa sebab. Bahkan pernah ketahuan membuat es selendang mayang di tengah malam lalu menerunya. Di teras rumah tetangga, Jafar curiga. Ia mendekati ibunya malam itu. Diam-diam mengintip dari balik pintu dapur. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ibunya sedang berbicara dengan bayangan, selendang hijau yang melayang di atas kompor. Biar aku teruskan, asal anak-anakku jangan diambil. Tiba-tiba, selendang itu berputar pelan dan menunjuk ke arah pintu tempat Jafar mengintip. Yang berikutnya adalah dia. Jafar segera lari ke kamar, menguncinya rapat-rapat. Sambil menggigil, ia sadar kutukan ini belum berakhir. Ayahnya memang mengorbankan diri, tapi perjanjian pesugihan tidak bisa diputus semudah itu. Seseorang harus meneruskan, atau semuanya akan diambil satu persatu. 2 minggu kemudian, rumah itu kosong. Jafar dan adik-adiknya dibawa ke rumah bibinya di luar kota. Bu Mumun, Menglen, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Gerobak baru ditemukan di pasar kota, tapi kali ini bukan Pak Adi yang menjual es. Seorang wanita berkebaya hijau duduk di balik gerobak, tersenyum pada setiap pembeli. Selamat siang. Es, selendang mayangnya, manis, segar, dan ada aroma darah yang baru.